Misteri Banyuwangi yang terlupakan. Banyuwangi, kota di ujung timur Pulau Jawa, terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Dari pantai yang memukau hingga hutan-hutan lebat yang masih perawan, tempat ini seolah menyimpan rahasia yang belum banyak terungkap. Namun, di balik keindahan itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Legenda dan mitos telah beredar selama ratusan tahun, menyelimuti kota ini dengan cerita-cerita mistis yang mengundang rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Salah satu kisah yang terlupakan adalah rahasia sumur tua di Alas Purwo, sebuah tempat yang konon menjadi lokasi ritual kuno sejak zaman nenek moyang. Mereka yang tahu tentang keberadaan sumur itu memilih untuk diam, dan mereka yang berani mendekatinya seringkali tidak pernah kembali. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Hanya ada desas-desus yang beredar di kalangan warga tua Banyuwangi. Malam itu, Arga duduk di depan layar laptopnya di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dia adalah seorang jurnalis muda yang terkenal dengan keberaniannya dalam mengungkap kisah-kisah misteri. Sudah banyak kasus yang ia liput, mulai dari rumah berhantu hingga legenda urban yang terbukti nyata. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di kotak masuk emailnya, terdapat sebuah pesan tanpa pengirim. Hanya ada satu baris kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Jangan pernah mendekati sumur di tengah Alas Purwo. Arga mengernyit. Ini bukan pertama kalinya ia menerima pesan misterius. Tetapi ada sesuatu dari email ini yang membuatnya tidak nyaman. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut di internet, namun tak banyak yang bisa ia temukan. Semua informasi tentang sumur tua itu seolah sengaja dihapus dari dunia maya. Menarik, gumamnya. Sebagai seorang jurnalis, Arga merasa tertantang. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, itu berarti ada cerita besar di baliknya. Dan jika ada cerita besar, maka ada misteri yang harus dipecahkan. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk berangkat ke Banyuwangi dan menggali kebenaran di balik legenda sumur tua tersebut. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya pada pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan membuatnya mempertanyakan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Kereta yang ditumpangi Arga melaju perlahan memasuki stasiun Banyuwangi di tengah malam. Langit tampak kelam, hanya diterangi bulan pucat yang menggantung rendah di ufuk timur. Begitu keluar dari gerbong, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya, memberi kesan bahwa kota ini memang menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Arga menghembuskan napas panjang. Matanya menelusuri stasiun yang mulai sepi, hanya ada beberapa orang yang berjalan tergesa-gesa, seolah tak ingin berlama-lama di luar saat malam semakin larut. Ia merapatkan jaketnya dan melangkah keluar. Sebuah ojek daring yang sudah dipesannya menunggu di depan stasiun. Pengemudinya, seorang pria parubaya bernama Pak Tony, menoleh ke arah Arga dengan ekspresi penasaran. "Sendirian, Mas? Mau kemana?" tanyanya. Suaranya terdengar sedikit ragu. Arga tersenyum kecil. "Saya mau ke daerah Alas Purwo, Pak. Mau cari penginapan di dekat situ." Pak Tony yang awalnya santai tiba-tiba berubah ekspresi. Matanya menatap Arga penuh selidik. "Malam-malam begini? Mas ini bercanda, ya?" Arga menggeleng. "Saya jurnalis, Pak. Saya mau cari informasi soal sumur tua yang ada di sana." "Pernah dengar?" Seketika ia menatap Arga dengan sorot mata tak percaya, lalu menggeleng cepat. "Mas?" dengan suara kecil seolah takut ada yang mendengar. Orang Banyuwangi yang asli aja nggak berani ke sana, apalagi orang luar. Arga semakin penasaran. "Memangnya kenapa, Pak? Apa ada sesuatu di sana?" Pak Tony tidak langsung menjawab. Ia melirik kanan-kiri, lalu mendekatkan wajahnya ke Arga dan berbisik. "Orang yang masuk ke hutan itu sering nggak balik lagi, Mas. Kalaupun ada yang selamat, mereka pulang dalam keadaan seperti orang linglung, nggak bisa bicara, dan sering ketakutan sendiri. Ada yang bilang mereka melihat sesuatu di dalam sumur itu, tapi nggak ada yang tahu pasti." Arga mencoba menahan keterkejutannya. Ini lebih menarik dari yang ia bayangkan. Legenda ini sepertinya bukan hanya sekadar mitos yang dibesar-besarkan. Ada sesuatu yang nyata di sana, sesuatu yang membuat warga setempat takut untuk membicarakannya. Tapi justru itulah yang membuat Arga semakin bersemangat. Ia menepuk bahu Pak Tony dengan santai. "Tenang aja, Pak. Saya nggak akan macam-macam. Cuma cari informasi, nggak lebih." Pak Tony mendesah berat.
Ia menatap Arga seolah ingin membujuknya untuk mengurungkan niat, tetapi akhirnya hanya menggeleng dan memasang helm. Kalau Mas maksa, ya sudah. Saya antar sampai penginapan. Tapi, jangan pergi sendirian ke hutan itu. Bahaya. Arga hanya tersenyum tipis. Baik, Pak. Terima kasih sarannya. Motor melaju membelah dinginnya malam, meninggalkan stasiun yang semakin sepi. Sepanjang perjalanan, Arga memperhatikan jalanan yang makin gelap dan sepi. Lampu jalan jarang menyala, hanya ada cahaya bulan yang samar-samar menerangi. Hutan di kejauhan tampak seperti dinding hitam yang menelan apapun yang mendekatinya. Perasaan aneh mulai merayapi Arga. Ia belum memulai investigasinya, tetapi firasat buruk sudah mulai menghantuinya. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Penginapan tempat Arga menginap adalah bangunan tua bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh di tengah kota Banyuwangi. Lampu redup di lobi menambah kesan misterius, seolah tempat ini memiliki sejarah panjang yang tersembunyi di balik dindingnya. Arga turun dari motor dan membayar Pak Tony. Pengemudi itu menatapnya sekali lagi dengan penuh kecemasan. Ingat Mas, jangan pergi sendirian. Kalau ada yang aneh langsung balik, katanya sebelum akhirnya pergi. Arga hanya mengangguk kecil, lalu melangkah masuk ke dalam penginapan. Resepsionisnya seorang pria tua berkulit keriput dengan rambut memutih yang tampak sedikit waspada saat melihat Arga. Selamat malam Mas. Mau menginap berapa lama? Tanyanya dengan suara serak. Belum tahu Pak. Mungkin beberapa hari, jawab Arga sambil menyerahkan KTP-nya. Pria tua itu membaca kartu identitas Arga, lalu mendongak dengan sorot mata penuh selidik. Kedatangan Mas ke sini dalam rangka apa? Arga tersenyum kecil. Saya jurnalis Pak, mau menulis tentang mitos yang ada di sini. Sorot mata pria itu berubah seketika. Ia meletakkan KTP Arga di meja dan menatapnya lekat-lekat. Mitos yang mana? Tanyanya suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Arga ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan untuk jujur. Saya sedang mencari informasi soal sumur tua di Alas Purwo. Ada yang bilang tempat itu menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Sekilas, wajah pria tua itu menegang. Tangan keriputnya mencengkeram meja, matanya menyipit seakan sedang mengukur keberanian Arga. Mas dengan nada penuh peringatan. Orang-orang yang mencoba mencari tahu soal sumur itu, kebanyakan tidak pernah kembali. Dan kalaupun mereka kembali, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Arga menelan ludah, tapi tetap menjaga ekspresi tenang. Bapak pernah melihat sumur itu sendiri. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak ada orang waras yang akan mendekatinya, Nak. Dulu, sebelum tempat itu ditutup, banyak orang yang penasaran. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam di dalam sumur. Ada yang mendengar suara-suara aneh yang memanggil nama mereka. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Yang paling mengerikan adalah mereka yang mencoba menantang keberadaan sumur itu. Ada yang pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri, ada yang kehilangan akal sehat, dan ada juga yang menghilang tanpa jejak. Arga mulai merasakan hawa dingin di tengkuknya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang nyata dan mengancam. Pria tua itu menggeser KTP Arga kembali ke arahnya. Saya bisa kasih kamar untuk Mas. Tapi sebagai orang tua, saya mau kasih nasihat. Jangan pernah mencoba membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Arga hanya mengangguk. Terima kasih Pak. Saya akan berhati-hati. Meskipun ia berkata demikian, dalam hati Arga justru semakin penasaran. Semakin banyak orang memperingatkannya, semakin ia ingin tahu kebenarannya. Setelah mendapatkan kunci kamar, Arga naik ke lantai 2. Kamarnya sederhana, dengan tempat tidur kayu tua dan jendela besar yang menghadap ke jalanan gelap di luar. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di tepi ranjang. Malam itu, ia mencoba mencari lebih banyak informasi tentang sumur tua di Alas Purwo, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada catatan resmi, tidak ada foto, seolah-olah tempat itu sengaja dihapus dari sejarah. Namun, sebelum ia mematikan laptopnya, tiba-tiba sebuah email masuk. Tidak ada nama pengirim, tidak ada subjek, hanya sebuah pesan singkat yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Jangan ke sana, mereka masih menunggu. Arga merinding. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan lebih penting lagi, siapa yang menunggu di sana?
Siapakah orang yang kirim pesan email kepada Arga tersebut? Dan siapa orang yang sedang menunggu Arga di Alas Purwo? Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk menonton video part 2 tentang rahasia tersembunyi di Banyuwangi, sebuah kutukan yang terlupakan.